para mahasiswa. Baik, kita teruskan pada minggu ke-11 ini lanjutan dari mata kuliah rekayasa jembatan. Sekarang kita coba melihat dari material jembatan ya. Jadi kita boleh mendesain jembatan itu dari 4 macam ini. Ada baja, beton, kayu maupun duralumin. Duralumin ini aluminium ya, semacam aluminium. Ini mungkin jarang digunakan orang karena harganya mahal, tapi ini mungkin cukup lumayan ringan dan cukup lumayan kuat ya. Kita lihat pada tabel ini. Nah, kita bisa memilih material dari tabel yang seperti ini. Dari tabel ini kita pilih, misalkan ada baja, ada duralumin, ada beton, ada kayu. Kalau kita lihat kerapatannya di sini untuk baja SS41 katakanlah dia 7,85 ya, satuannya kilogram per meter kubik. Kilogram ya 7,85 ton per meter kubik. Yaitu 7.850 ya. Di sini 2,70, di sini 2,4, di sini 0,5. Jadi paling tinggi beratnya sebetulnya berat jenisnya adalah baja. Kemudian tegangan izin tekannya dia 1.600, duraluminnya 1.500, ini hampir sama. Beton kecil sekali 80, kayu lebih kecil lagi 60. Kemudian untuk tegangan izin tariknya untuk baja ini sama ya, tekan tariknya hampir sama, ini 1.600, ini 1.500. Ini juga sama. Ya. Nah, ini beton tidak tahan tarik ya, jadi dia tidak dianggap memikul tarik, jadi dia 0, tapi dia dianggap memikul tekan. Nah, tekan di sini hampir sama ya dengan tekannya beton di sini. Kayu juga hampir sama nih, 70. Nah, kemudian tegangan gesernya ini angka-angkanya, modulus elastisitas juga ini silakan dibaca sendiri. Kemudian specific strength ini yang paling penting sebetulnya. Jadi specific strength ini adalah tegangan tekan dibagi dengan kerapatan. Nah, kalau angka hasil tegangan tekan dibagi kerapatan ini yang nilainya besar, itu sebetulnya yang paling ringan dan kuat. Nah, ternyata dari sini kalau kita bagi, duralumin ini memiliki angka yang gede karena dia bisa kecil ya, tapi dia mempunyai kemampuan yang besar. Makanya kalau kita lihat pesawat terbang itu kenapa bisa terbang, karena dia punya spesifik strength-nya besar ya, karena pesawat terbang dari aluminium bukan dari beton. Kalau pesawat terbang dari beton mungkin malah tidak bisa terbang ya, karena berat sekali. Nah, coba kita lihat beton cuma 33 ya, jauh dari baja pun dia jauh. Makanya kalau jembatan rangka batang baja itu dia sebetulnya berat jenisnya memang lebih besar baja, tapi kalau dalam bentuk struktur beton akan menjadi lebih berat karena volumenya gede-gede nanti. Nah, kayu juga demikian, ini punya angka yang mungkin lebih besar daripada beton. Jadi kalau mau mendapatkan material yang paling ringan dan kuat, itu kita lihat dari specific strength-nya. Kenapa tangga-tangga yang dijual di toko-toko itu menggunakan aluminium? Karena dia punya spesifik strength-nya tinggi, sehingga dia bisa diangkat-angkat, dipindah-pindah kemana-mana. Coba tangga itu dibuat dari beton, orang sekali bikin ya sudah nggak mau pindah lagi. Nah, itu ya. Jadi ini yang kita sebagai patokan untuk mendapatkan material yang ringan dan kuat. Ini ada angka ini ya. Nah, ini juga ini paling kecil. Ini kalau ini paling kecil, maka ini yang menentukan yang paling baik untuk dibikin sebuah struktur yang ringan dan kuat. Jadi itulah mengenai material jembatan yang harus kita pilih ya. Cuman sayangnya di sini duralumin ini jarang dipakai ini. Kalau jembatan besar-besar dari sini mahal banget. Jadi kita bandingkan aja baja dan beton. Ini angkanya memang baja lebih menguntungkan untuk ringan ya dan kuat. Oke, kita teruskan sekarang. Sebelumnya materi sebelumnya kita sudah mengenal jembatan rangka batang. Kenapa didulukan? Karena terkait dengan tugas yang harus saudara kerjakan. Nah, sekarang setelah rangka batang kita
selesai pelajari, kita lihat jembatan-jembatan bentang pendek yang lain ya, yang lain. Jadi yang pertama kita lihat tentang jembatan Gelagar Baja untuk jalan raya. Jadi ini gelagar-gelagar aja ini. Gelagar baja dengan jalan raya ini bentangnya bisa sampai dengan 25 meter. Jadi konstruksi pemikul utama berupa balok-balok dipasang memanjang ya. Kemudian jaraknya antara 45 cm sampai 100 cm. Lantai kendaraan berada di atasnya. Kemudian lantai kendaraan bisa terbuat dari kayu tutup aspal atau baja plus beton ditutup aspal. Gelagar melintang dia sebagai pembagi beban. Ya, jadi dia bukan pemikul beban tapi dia malah membebani gelagar memanjang ini. Jadi dia sebagai pembagi beban untuk mempersatukan gelagar-gelagar memanjang yang terpasang supaya ikut bekerja sama memikul beban gravitasi. Kemudian ikatan angin dia dan ikatan rem ada di bawahnya lantai kendaraan. Tidak ada ikatan angin atas ya, karena dia bukan rangka. Kemudian bangunan bawah terdiri dari jembatan, terdiri dari kepala jembatan dan pilar. Nah ini. Nah kalau kita lihat dari gambarnya seperti ini. Jadi ini gelagar memanjang, ya. Dia bertindak juga sebagai pemikul utama. Ya, gelagar melintangnya ini yang di warna kuning ini, nah, dia akan mengajak kerjasama di antara batang-batang memanjang ini, nah, supaya bisa tidak dipikul oleh salah satu aja. Jadi kalau ini kena beban ya ini ikut memikul karena adanya gelagar melintang. Jadi ini tampak melintangnya seperti ini ya. Ini adalah lantai kendaraan, kemudian ini trotoar, ini adalah pagar ya atau railing. Nah, kemudian kalau tampak atas, nah dia gelagar-gelagarnya ini, gelagar-gelagarnya ini dia tumpuan ada semua tumpuannya. Kemudian ada ikatan angin yang merah ini. Kemudian juga ada ikatan rem. Nah, ikatan rem ini sebetulnya ya dipasang untuk mengantisipasi supaya batang melintang ini tidak bergerak ke arah longitudinal jembatan. Nanti kita jelaskan. Sekarang ini kita apa atasnya ya. Nah, kemudian ikatan rem ini berikutnya tadi saya jelaskan. Apa ikatan rem ini? Ikatan rem itu adalah ikatan yang digunakan untuk menahan supaya gelagar-gelagar melintang ini tidak mengalami deformasi ke arah memanjang ya. Ini dia seperti ini nanti bentuknya. Karena tumpuannya cuma 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi supaya dia tidak melengkung ke sini, kalau ini ada gaya rem bekerja di balok yang 3 ini, maka balok yang ketiga itu seolah-olah akan mengajak gelagar melintang itu bergerak ke arah kanan. Nah, sehingga dia melengkung ke kanan karena yang ini tidak bisa bergerak karena dipikul oleh tumpuan ini. Nah, ini tidak boleh terjadi pada jembatan-jembatan yang kita rencanakan. Nah, untuk supaya tidak terjadi lengkungan seperti ini untuk gelagar melintang, maka kita pasang ikatan rem. Ini ikatan rem. Ini adalah mempersatukan dua batang melintang dengan rangka batang ini. Nah, sehingga kalau ada gaya bekerja ke arah kanan, maka yang memikul supaya tidak bergerak itu adalah rangka ini. Nah, kalau rangka ini yang diapit dua gelagar melintang ini sudah tidak bergerak, maka gelagar melintang berikutnya ini juga tidak akan bergerak. Katakanlah ini masih ternyata kurang kaku, jadi ini masih bergerak sedikit walaupun dipasang rangka, maka ditambahi ikatan ini supaya lebih kaku, misalkan seperti di bawahnya. Jadi kalau satu tidak cukup dipasang dua. Jadi yang kaku ada dua, sehingga kalau dua ini kaku, maka yang tengah-tengah ini juga ikut diem. Ya, dia letaknya boleh di pinggir, boleh di tengah, tidak ada masalah. Nah, lain halnya kalau gelagar-gelagar tadi ditumpu pada semua ujungnya. Jadi ini ada tumpuan ya. Kalau ini tadi kan cuma 4, ini dan ini yang tengah tidak ada tumpuan. Kalau ada tumpuan ikatan rem tidak perlu lagi karena sudah tidak akan bergerak ini ke sana, ini tidak akan bergerak ya. Batang melintang tidak akan bergerak kalau ada gaya rem ke sana karena di sini sudah ada tumpuan yang
mengikat, sehingga yang ini tidak akan bakal melengkung ke arah longitudinal jembatan. Jadi di sini bila masing-masing balok diberi tumpuan, maka ikatan rem tidak perlu dipasang karena deformasi balok melintang pada arah longitudinal jembatan tidak akan terjadi. Ya, jadi itu. Ya, oleh karena itu gelagar jembatan gelagar yang ditumpu di setiap gelagarnya tidak perlu ikatan rem. Sebab demikian juga kalau misalkan di atas lantai, di atas gelagar-gelagar tadi memanjang melintang dicor sebuah ini ya, empat tumpuan, tapi dia dicor beton dengan kaku dan dia komposit dengan gelagar melintang atau dengan gelagar memanjang. Kalau sudah ada beton yang kaku di atasnya ini dan dia menyatu dengan gelagar melintang atau memanjang atau dua-duanya, maka dia menjadi lantai yang kaku. Kalau dia menjadi lantai yang kaku, maka tidak akan terjadi ini. Nah, sehingga kalau lantainya itu komposit dengan gelagar melintang atau memanjang, maka ikatan rem ini tidak perlu dipasang lagi. Demikian juga ikatan angin tidak perlu lagi karena ini sudah kaku. Namun sebelum dia dicor, ikatan angin tetap akan diperlukan. Nah, jadi itulah mengenai jembatan gelagar ya. Ya, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe.